Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija. Musallin ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa yang budiman, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selamanya dilimpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa lagi. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang jenis-jenis puasa yang makruh atau hari-hari yang dimakruhkan untuk melaksanakan puasa. Dalam ajaran Islam sendiri, sebagaimana kita ketahui bahwasannya ada beberapa hukum dalam berpuasa. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang puasa yang wajib, kemudian juga puasa-puasa yang sunnah atau jenis-jenis puasa sunnah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas jenis-jenis puasa makruh atau waktu-waktu yang dimakruhkan untuk melaksanakan puasa. Sebagaimana kita ketahui bahwa makruh sendiri artinya adalah apabila kita mengerjakannya, maka kita tidak mendapatkan pahala, akan tetapi kalau kita meninggalkannya, kita mendapatkan pahala. Artinya, sebaiknya tidak dilakukan daripada melakukan puasa makruh. Hadirin rahimakumullah, dalam puasa makruh sendiri, di sini dijelaskan ma yukrahu minas shaum. Artinya, perkara-perkara atau hal-hal yang dimakruhkan untuk berpuasa. Yang pertama, di antara puasa yang makruh itu adalah siyamu yaumil jumu'ati munfaridan. Puasa yang makruh itu yang pertama adalah puasa pada hari Jumat secara sendirian. Artinya puasa mengkhususkan hari Jumat saja tanpa diikuti oleh hari Sabtu atau sebelumnya pada hari Kamis. Jadi puasa itu mengkhususkan diri hanya pada hari Jumat saja dengan tujuan puasa sunnah, maka itu puasanya menjadi makruh. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna yaumal jumu'ati 'idukum, fala tasumuhu illa an tasumu qablahu aw ba'dahu." Kata baginda Rasul, sesungguhnya hari Jumat itu adalah hari raya kalian. Oleh karena itu, fala tasumuhu, janganlah kalian berpuasa pada hari Jumat illa an tasumu qablahu aw ba'dah, kecuali kalian berpuasa sesudah hari Jumat atau sebelum hari Jumat. Misalnya kita puasa hari Jumat, kemudian kita Sabtunya juga berpuasa, itu tidak masalah. Atau kita puasa hari Jumat, tapi hari Kamisnya sebelumnya kita juga berpuasa, itu tidak menjadi masalah. Yang menjadi makruh adalah ketika kita mengkhususkan puasa hanya pada hari Jumat saja, di luar puasa yang wajib atau di luar puasa qadha ya. Ini puasa sunnah. Yang kedua yang puasa makruh juga adalah siyamu yaumis sabti munfaridan. Puasa pada hari Sabtu secara sendiri, artinya mengkhususkan meniatkan puasa pada hari Sabtu saja, tanpa hari Jumatnya, tanpa hari Ahadnya. Dia hanya berpuasa pada hari Sabtu saja, maka itu juga hukumnya makruh. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dawuhan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasumu yaumas sabti illa fi mafduridu alaikum. Janganlah kalian puasa pada hari Sabtu kecuali untuk puasa yang difardukan. Kalau mengqadha puasa atau puasa nazar, puasa kifarat, tidak ada masalah dan itu sah saja dilakukan. Tetapi kalau puasa mengkhususkan hari Sabtu dengan tujuan puasa sunnah, maka itu dimakruhkan. Terkecuali diawali dengan puasa hari Jumatnya atau sesudahnya pada hari Ahad juga berpuasa, itu tidak menjadi masalah. Yang ketiga, yang puasa makruh juga adalah shaumu akhiri Sya'ban. Puasa di akhir Sya'ban, artinya setelah 15 sampai tanggal akhir bulan Sya'ban, itu juga makruh. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Idzan tasafa Sya'banu fala tasum." Apabila Sya'ban telah berlalu, setengah dari Sya'ban telah berlalu, tanggal 15 sampai tanggal akhir Sya'ban, tanggal 29, tanggal 30, maka jangan berpuasa, kata Rasulullah SAW. Ini yang puasa sunnah, terkecuali bagi orang-orang yang sudah terbiasa melakukan puasa selama 1 tahun, Senin Kamis misalnya, sering dawam puasa Senin Kamis, kemudian setelah lewat tanggal 15 Sya'ban, dia mau puasa Senin Kamis, itu tidak masalah.
Tetapi kalau ada orang-orang yang memang biasanya jarang puasa atau tidak pernah melakukan puasa sunnah, kemudian setelah akhir Syaban dia ingin puasa sunnah, maka itu makruh hukumnya. Akan tetapi ketika seseorang punya hutang qadha, maka harus dilakukan. Menjelang Syaban atau menjelang Ramadan, setelah akhir Syaban itu harus dilakukan agar nanti tidak terlewat lagi dengan bulan Ramadan berikutnya. Jadi makruh berpuasa setelah lewat pertengahan Syaban bagi orang yang tidak biasa berpuasa sunnah. Bagaimana kalau misalnya seseorang sering puasa Daud, satu kali puasa, satu hari batal dan seterusnya, kemudian setelah lewat Syaban dia juga masih berpuasa Daud, itu tidak mengapa. Yang dikhususkan atau yang dimakruhkan adalah bagi orang yang memang tidak biasa berpuasa sunnah, tidak puasa Senin Kamis, tidak puasa Ayyamul Bid dan seterusnya, tiba-tiba setelah pertengahan akhir Syaban dia ingin berpuasa, maka menjadi makruh. Akan tetapi kalau puasa wajib, puasa qadha, puasa kifarat, puasa nazar, itu maka wajib untuk dilakukan atau boleh-boleh saja untuk dilakukan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya ada juga puasa yang sifatnya makruh, tapi makruhnya adalah karahiyatut tanzih. Artinya makruhnya mendekati karahiyatut tahrim, mendekati keharaman. Artinya sebaiknya ditinggalkan, bahkan mendekati keharaman. Bukan makruh saja, tapi ini sudah mendekati kepada keharaman. Yang pertama adalah al-wisol. Puasa al-wisol ini wahuwa muwasalatu shaum yaumaini fa aksara bila iftarin. Orang yang berpuasa, misalnya puasa terus-terusan tanpa berbuka, dia 2 hari puasa tanpa buka, tanpa iftar, maka itu karahiyatut tahrim, makruh tapi mendekati keharaman. Artinya sebaiknya ditinggalkan dan itu hampir haram, mendekati kepada keharaman. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la tuwasilu wa qawlihi iyyakum wal wisol. Waspadalah kalian dengan puasa wisol, atau la tuwasilu, janganlah kalian puasa wisol. Artinya puasa berturut-turut tanpa batal. Nah itu haram hukum ya. Kemudian ada juga saumu yaumis syak, puasa pada hari-hari yang diragukan. Wa huwa yaumus salasina min Sya'ban, yakni pada tanggal 30 bulan Sya'ban. Artinya puasa itu masih diragukan. Tanggal 30 Sya'ban itu apakah sudah termasuk kepada awal Ramadan atau masih pada bulan Sya'ban. Itu yaumus syak, masih diragukan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma yaumas syaki faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang berpuasa pada yaumus syak, hari yang diragukan, akhir Sya'ban, maka dia telah berdosa kepada Abul Qasim, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya juga yang makruh tahrim ini adalah saumud dahri. Wa huwa saumus sanati kulluha bila fitrin fiha. Puasa sepanjang hayat, puasa sepanjang tahun tanpa pernah batal sehari pun, maka ini maksudnya kepada karahiyatut tahrim, masuk kepada makruh yang diharamkan. Kata Rasulullah SAW, la soma man somal abad, man somal abad fala soma wala afara. Jadi ini makruh tahrim, artinya sebaiknya ditinggalkan dan mesti ditinggalkan. Selanjutnya juga puasa yang makruh tahrim ini atau makruh yang dan mendekati keharaman adalah saumul mar'ati bila izni zaujiha wa huwa hadirun. Ada seorang istri, kemudian dia berpuasa sunnah, bukan puasa wajib, bukan mengqadha, dia hendak berpuasa sunnah tapi tanpa izin suami atau tidak mohon izin kepada suaminya, sedangkan suaminya ada di samping beliau atau sedangkan suaminya ada di rumah. Maka ketika seorang istri mau melaksanakan puasa sunnah, maka sebaiknya izin dulu kepada suaminya. Boleh tidak ia berpuasa sunnah pada hari itu. Kalau puasa wajib, puasa qadha misalnya, maka dia tidak perlu izin dan dia tetap harus melaksanakan puasa qadha karena itu adalah satu kewajiban. Sabda Rasulullah SAW, la tasumil mar'atu yawman wahidan wa zawjuha syahidun illa biiznih illa Ramadan. Kata baginda Rasulullah SAW, janganlah berpuasa seorang perempuan yauman wahidan, satu hari saja, wa zawjuha syahidun illa biiznih, sedangkan suaminya atau pasangannya ada hadir bersamanya kecuali dengan memohon izin kepada suaminya. Illa Ramadan, kecuali untuk puasa Ramadan atau untuk mengqadhanya, itu harus dilaksanakan. Tetapi apabila ia ingin melaksanakan puasa sunnah, maka sebaiknya mohon izin dulu kepada suaminya. Kalau suaminya mengizinkan, ia boleh melaksanakan. Tapi kalau suaminya tidak mengizinkannya, maka ia sebaiknya tidak melaksanakan puasa sunnah. Hadirin rahimakumullah,
Jadi kesimpulannya dapat saya jelaskan bahwasannya makruh-makruh dalam berpuasa itu yang pertama adalah puasa pada hari Jumat saja, mengkhususkan hari Jumat. Kemudian yang kedua adalah puasa yang mengkhususkan hari Sabtu saja tanpa diikuti oleh hari-hari sesudahnya atau sebelumnya. Kemudian puasa pada pertengahan Syaban ke atas, pertengahan sampai akhir Syaban bagi orang yang tidak ada sebab, bagi orang yang tidak biasa berpuasa sunnah, atau bagi orang yang memang sengaja mengajak untuk puasa akhir Syaban, maka itu hukumnya makruh. Kemudian ada juga makruh yang tahrim, artinya mendekati keharaman, sangat dianjurkan untuk ditinggalkan. Bahkan sebagian ulama menyebutnya haram untuk berpuasa adalah awisol, puasa tanpa buka, tanpa berbuka, maka itu hukumnya karahiyatut tahrim atau makruh yang diharamkan. Kemudian ada juga puasa yang diragukan, hari yang diragukan yaumus syak, tanggal 30 bulan Sya'ban. Kemudian puasa sepanjang hayat, puasa setahun penuh tanpa berbuka, itu juga karahiyatut tahrim, makruh yang diharamkan. Dan yang terakhir adalah puasanya seorang istri, puasa sunnah tanpa izin suaminya, kecuali puasa yang diwajibkan. Hadirin rahimakumullah, demikianlah tadi pemaparan singkat mengenai hukum-hukum puasa yang dimakruhkan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.